Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirza Satria Ramadan dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan NIM 04020224025. Ya, di sini saya akan membahas sedikit ya, dengan durasi minimal 15 menit, yaitu mata kuliah statistik sosial yang diampu oleh Bu Nihlatul Falasifah. Ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa dari yang harus dipetik dari soal tersebut, dan ini soal yang akan saya bahas nanti. Nah, di sini ada soal dan data yang disaji. Berikut ini adalah hasil ujian 10 mahasiswa pada 6 mata kuliah. Di sini ada 6 mata kuliah yang terdiri dari 10 mahasiswa yang memiliki nilai hasil ujian masing-masing dari mata kuliah tersebut. Di sini terdapat data yang menunjukkan bahwa keenam mata kuliah ini memiliki nilai hasil ujian yang berbeda-beda, dan sudah nampak di data yang tersaji ini ya. Jadi si soal ini meminta jelaskan apakah terdapat perbedaan nilai kelima mata kuliah tersebut, nilai keenam mata kuliah tersebut pada 10 mahasiswa. Jadi kita menggunakan metode penghitungan Friedman-Douay ANOVA. Nah, kita kembali ke jawabannya. Di sini saya sudah mempersiapkan beberapa tabel. Yang pertama adalah dari mata kuliah dan nilai dari mahasiswa tersebut. Di sini sudah nampak bahwa ada 6 mata kuliah dengan nilai hasil yang berbeda dari saya yang jelaskan tadi. Nah, di bawahnya ini adalah hasil dari rekap perhitungan. Ya. Kita beralih ke rekap perhitungan. Jadi untuk jumlah ranking ini kita memakai rumus sum ya, dimana kita itu menjumlahkan hasil nilai ujian dari mahasiswa tersebut yang berjumlah 10 ini, kita jumlahkan. Di sini kita ketemunya adalah 21. Kenapa bisa ketemu 21? Karena dari hasil ini kita ingin mencari rata-rata, dan rata-ratanya ini ketemu ini ya, kita kuadratkan. Begitu juga dengan mata kuliah yang lain, sama dengan hanya memakai rumus sum seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan laporan dari Word ya. Dan ini lebih rincinya lagi, karena kita harus menghitung ranking untuk setiap mahasiswa di setiap mata kuliah. Jadi saya sudah melakukan membuat tabel dari seluruh ranking setiap mahasiswa dan setiap mata kuliah. Dan yang kedua,
menjumlahkan ranking masing-masing mata kuliah. Nah, seperti yang saya sudah jabarkan di tabel ini, yang menjumlahkan ranking masing-masing mata kuliah. Dan ini hasil dari yang saya sudah jumlahkan tadi. Yang ketiga adalah menghitung kuadrat jumlah ranking. Nah, ini hasil dari kuadrat ya. Lalu kita jumlah dan hasilnya ketemu seperti ini. Kenapa bisa ketemu ini? Karena saya mengikuti langkah-langkah ini, menghitung kuadrat jumlah ranking. Dan yang keempat, menggunakan rumus Chi-square-Friedman. Nah, di sini kita sudah nampak rumusnya ya. Jadi X kuadrat F ya, sama dengan tutup kurung buka kurung 12 per buka kurung N kali K kali buka kurung K plus 1. Nah, di sini yang dicari adalah hasil perhitungan ya, dari yang diperoleh dari Chi-square-Friedman. Nah, di sini kita mempunyai keterangan N itu jumlah mahasiswa ya, berarti 10. Kalau K itu jumlah mata kuliah. Jumlah mata kuliahnya adalah 6. Setelah itu keterangannya sigma RJ kuadrat itu jumlah kuadrat ranking. Nah, jumlah kuadrat rankingnya itu tadi kan hasilnya 1959. Nah, berarti kita langsung masukkan rumus ini. Dari hasil perhitungan yang saya sudah tuliskan di sini, dari nilai Chi-square-Friedman sebesar 3,2. Mengapa bisa ketemu 3,2? Karena dari hasil rumus ini, Friedman. Nah, derajat kebebasan atau DF adalah K-1 sama dengan 5. K ini berarti jumlah mata kuliah. Nah, berarti pengurangannya itu ketemu 5 dengan tingkat signifikasinya alfa sama dengan 0,05. Diperoleh nilai Chi-square table dari hasil tabel hitung ya sebesar 11,070. Nah, yang saya sudah putuskan di sini adalah karena nilai Chi-square hitung 3,2 lebih kecil dari Chi-square table. Mengapa begitu? Karena nilainya lebih besar yang table ya daripada nilai hitungnya. Maka keputusan yang diambil adalah gagal, tolak H0. Jadi H0 itu ditolak. Berdasarkan kesimpulan yang sudah saya tulis di sini adalah tidak terdapat perbedaan nilai yang signifikan antara keenam mata kuliah berdasarkan hasil ujian 10 mahasiswa. Mengapa begitu? Karena yang sudah saya mengikuti seluruh langkah-langkah dari ini. Nah, di sini kita sudah punya datanya ya. Maka di sini hasilnya adalah min. Karena dari min itu kita bisa mengetahui berarti H0-nya itu ditolak. Seperti itu. Dan di sini saya juga punya beberapa data ya dari sebelumnya ini. Dan data dari rekap dan perhitungan tersebut. Dan saya juga membuat laporan hasil uji Friedman dari soal ini. Nah, berikut adalah langkah-langkah
kita terdapat langkah-langkah yang sudah digunakan dari rumus ini ya, yang sudah kita perhitungkan tadi. Ini adalah hasil perhitungan yang diperoleh dari nilai chi-square Friedman tadi dan kesimpulan yang sudah saya ambil. Dan di sini tabel-tabel yang sudah saya konversikan ke dalam rumus yang sudah memiliki hasil yang valid. Sekiranya sampai segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf atas penjelasan saya, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan kesalahan jika ada yang kurang terhadap penjelasan saya dari beberapa yang ada mungkin salah sedikit atau banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.